Dari Ungu ada? Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni. Ya, saya Dede Rosida. Dari Masjid Ta'lim Al-Muhajirin, Tangerang. Mangga. Saya mau tanya, Mak, bagaimana hukum bagi saya, Mak? Saya punya anak sudah berkeluarga, tapi sampai sekarang, apakah saya tuh termasuk ada gagal ya? Saya sedih, Ma. Apa saya nanti dihukum karena dia sudah menikah, tapi saya selalu mengingatkan untuk sholat dia. Saya tanya, dari kecil dibiasakan sholat nggak di rumah? Alhamdulillah. Rajin sholatnya? Alhamdulillah. Suka didoain nggak sama ibu? Alhamdulillah, Ma. Ya. Dari mulai kapan dia tidak mau sholat? Seperti dia tuh ada putus asa. Apa saya kurang Sejak kapan ya? mengerti? Saya nanya, ibu tidak nyambung jawabannya. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak habis menikah lah, tidak lama. Apa istrinya tidak sholat? Sholat, alhamdulillah sholat. Apa dia ketemu masalah yang barangkali menyebabkan dia tidak enak? Iya, barangkali saya tidak tahu. Atau barangkali dia salah bergaul. Biasanya pergaulan itu juga sangat berpengaruh buat orang yang bersangkutan. Tapi tetap Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tetap Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir, bersabar. Ajakin terus, tegur terus, SMS terus, telepon kalau kita datang, sholat ya nak, kita cium. Salawatinlah di kepalanya. Insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah kalau semenjak kecil sudah dibiasakan oleh kita. Mungkin lagi lalai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayak gitu. Nah, ini ada lagi. If you want to know about salat, yes, salat. You can learning with me lah, cincai, gretong, cuy. Yo wes tanteni yo. Assalamualaikum. Ngomongnya campur-campur begitu sih. Gitu. Nelfon siapa sih? Temen Nova, ntar juga dateng. Ya siapa? Ngomongnya campur-campur begitu. Kenapa? Ada ngomong Inggris, ada ngomong Jawa. Waalaikumsalam. Ya. Damang kita. Assalamualaikum, Ma. Saya Mas Steven. Saya 34 tahun. Saya seorang mu'alaf dari Inggris. Awalnya saya datang di Indonesia khusus untuk belajar ini, kesenian Jawa, karawitan. Dan dulu saya baru datang di Indonesia tahun 2006. Saya baru kenal sama agama Islam di situ, pengalaman di sini di Jawa Timur, Lumajang, sama di Yogyakarta khususnya. Saya lihat agama Islam itu ya sangat indah dan sangat cocok buat saya. Habis itu saya ketemu sama jodoh saya tahun 2008. Tapi tahun 2009 program saya sudah selesai dan saya pulang ke Inggris. Terus tahun kemarin 2012 saya baru ke sini lagi. Kali ini khusus untuk keinginan pribadi, saya ingin menikah sama jodoh saya. Jadi sebelumnya saya tetap mualaf dulu. Mah, tolong doakan saya dan istri saya tetap istiqomah ya dengan agama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Iya, ini Steven. Steven bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah ya. Steven ini mu'alaf, Mah. Mu'alaf sejak berapa tahun yang lalu masuk Islam? Mu'alaf
sebenarnya mualaf baru tahun kemarin, tahun 2012. Baru sebentar. Iya, tapi Iya. sudah tertarik dari dulu, dari tahun 2006 malahan. Kenapa tertarik? Tertarik, saya masuk Indonesia dalam program tukar belajar. Iya, pertukaran pelajar ya. Tukaran belajar, dan langsung di Lumajang, Jawa Timur. Iya. Tinggal di rumah orang Muslim. Malah di sekolahan, Ditnas, rumah dinas sekolah SMK Lumajang. Iya. Terus ya memang kepala sekolah itu memang orang Muslim, Ibu Sutati dari Lumajang. Hello, Ibu Sutati. Iya. Dia malah belum tahu saya mualaf. Iya. Maaf. Ya, dia memang seperti ibu saya. Dia ajak saya ke acara-acara Muslim juga. Jadi ya memang awal-awal penasaran saya. Tertarik di Stefan. Saya ikut puasa bulan Ramadan, terus ikut kemana-mana. Itu kalau kemana-mana ikut, dalam bahasa Jawa namanya ngintil. Ngintili. Ngintil. Iya, mengintili, iya. Itu memang bahasa bulenya agak berbedok Jawa ini ya. 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 Terus baru masuk tahun 2012. 12. Apa yang memantapkan Mas Steven ini? Yang membuat mantap. Yakin saya mantap. Yakin memang 2008 saya ketemu sama jodoh saya. Sudah menikah toh? Sudah menikah. Masya Allah, jangan naksir. Iya. Sudah menikah ya. Dan 2012 baru masuk. Maaf, istrinya orang mana? Orang Yogyakarta. Oh, kalau tinggal di Jawa, ketemu saya Jawa. Alhamdulillah. Oh, jadi enggak. Iya. Iya. Kan ini ada waktu yang cukup lama ya, sekitar 6 tahun lah. Dari pertama mengenal Islam sampai akhirnya masuk Islam. Kenapa sampai selama 6 tahun itu? Kenapa ya? Memang pokoknya waktu di Lumajang itu saya memang tertarik benar. Saya seperti ada dorongan. Saya mau masuk Islam. Saya pernah berapa hari nggak bisa tidur. Kalau tidur baru mimpinya macam-macam. Saya pernah mimpi saya malah belajar Al-Quran sama teman saya di Lumajang itu, orang namanya Mas Bin. Terus Langsung bisa. Jadi waktu itu saya memang rasanya kuat seperti saya harus masuk Islam. Tetapi habis itu saya juga ada konfliknya. Saya memang bukan orang sini. Saya dari Inggris jauh-jauh, keluarga saya nggak tahu. Belum tahu Islam Berapa tahun itu itu? seperti apa. Berapa tahun di Lumajang, Mas Stefan? Saya cuma beberapa bulan, 4 bulan terus ke Jogja untuk belajar kesenian. Tetapi kembali lagi ke Lumajang dan memang Karena ada perempuan yang ditaksir? Atau karena ada ibu guru? Ibu guru Iya. kembali lagi ke Lumajang dan itu dapat mimpi-mimpi. Iya. Apa ya salah satu mimpinya apa yang paling berkesan yang paling membuat tertarik ya? Memang jadi saya belajar Al-Quran sama Mas Bin itu. Tapi lucunya sebelum saya mimpi ini, setahu saya Mas Bin itu nggak begitu Islami. Maksudnya dia orangnya ramah banget, baik banget. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Malah dulu diajak minum bir saya nggak mau. Tetapi makanya itu mimpinya aneh. Saya malah belajar Al-Quran sama dia. Dari mimpi Saya bangun, mama maaf, saya bangun terus saya keluar rumah pagi-pagi, saya malah lihat dia dari jauh baca Al-Quran. Saya waduh, ini pasti Petunjuk, percaya. ya? Tapi ternyata nanti saya ngobrol sama dia, dia bilang, wah, saya sekarang benar-benar sadar, saya sudah tobat. saya harus menjadi orang Islam yang benar gitu. Jadi itu yang Dari situ awalnya sudah Malah ada. masuk Islam dan mengetahui Islam itu belajar bukan dari ustadz atau ustazah, malah dari orang yang Mas Bin itu ya. Yang tadinya nggak benar jadi benar. Dia orang satpam. Iya begitu. Jadi hidayah bisa datang dari mana aja? Dari mana saja. Dari mana saja. Hidayah bisa datang sendiri atau kita cari. Ada pertanyaan satu, Ya. tapi jangan tersinggung. Dari mana Anda dapat ilham pengen pera jenggot sampai panjang?
Iya. Dari 6 tahun ini. Ini hasil 6 tahun nggak mandi-mandi. Tahun 2012 ya. Nah keluarga gimana? Keluarga masih di Inggris semua? Yes, masih di Inggris semua. Ya tahu. Sudah tahu. Dulu ibu saya tanya, kan mereka belum tahu Islam itu seperti apa. Jadi ibu saya tanya, kalau Islam itu seperti apa? Terus Tuhannya berapa? Tuhannya berapa? Ya. Saya bilang, oh santai ibu, cuma satu. Iya. Dan, Kalau banyak repot, Bu. Iya. Saya menjelasin, dia sudah oke, kalau begitu setuju. Jadi mau menerima beliau ya? Iya. Nggak pernah ada tentangan, nggak pernah ada dilarang gitu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Artinya dia mau mu'alafnya enjoy. Enjoy ya. Karena maaf ya Stephen, Mama banyak lihat, banyak dengar, ketika anaknya akan masuk Islam, itu pertentangan dari keluarga, bahkan maaf dalam tanda kutip, ada yang sampai benar-benar dibuang oleh keluarga. Karena mereka tidak suka kalau anaknya mu'alaf. Tapi ini bersyukur Stephen. Iya. Ya kan, dapat dukungan dari keluarga, dari orang tuanya. Jadi artinya Anda tidak ada perlawanan dari keluarga, jadi enjoy aja. Jadi kita doakan mudah-mudahan selanjutnya seperti itu, ibadah yang benar. Syukurlah, amin. Iya. Kan pada saat Sebentar dulu deh, Ya. sebelum diterusin. Ya. Pemirsa, Anda lihat hidung Abdel Stephen panjangan. Karena biasanya anak mama ini nggak pernah ngerendeng sama yang mancung, begitu ngerendeng perasaan Abdel gede amat hidungnya. Ini mancung, maaf pemirsa, saya bukannya bercanda tapi kenyataan. Iya. Hampir sama. Hampir sama 11-22. Iya. Iya. Mas Steven, ini pasti banyak yang tanya ke Mas Steven nih. Seperti juga Ibu tadi bertanya ya. Bagaimana Islam itu seperti apa sebenarnya sampai mau masuk ke Islam? Kan harus menjelaskan ya. Sedangkan juga Mas Steven juga baru memeluk Islam, itu gimana? Apa yang dijelaskan? Saya menjelaskan tentang ya kalau sholat ada sesuatu namanya sholat. Iya. Terus itu harus digunakan 5 kali Sehari satu semalam. hari, Terus ada bulan puasa. Saya Harus puasa. dari dulu saya juga Udah ikut puasa. Waktu di Inggris belum mualaf tapi ikut puasa juga. Maaf, di Inggris ada yang puasa? Ada sedikit, orang Islam ada dikit tapi Oh, berarti Anda sudah mengenal Islam sebelum masih di Inggris, sebelum ke Lumajang? di Inggris saya belum punya, di komunitas saya nggak ada yang puasa. Tapi saya memang tetap puasa sendiri, soalnya bisa merasa lebih dekat sama teman-teman yang ada di Indonesia, lebih dekat sama jodoh saya yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi emang saat itu kuatnya Stephen bukan karena Allah. Iya. Oh, tetapi saya juga senang sekali sama memang puasa itu bikin kita sabar dan semua orang itu bisa lebih sabar lagi. Artinya hidayahnya sudah datang sejak lama. Iya, begitu ya. Hidayahnya. Iya, memang sudah yakin dari awal ya. Mah, kalau ada orang yang bertanya, orang non-muslim yang bertanya tentang Islam, sebaiknya kita apa yang harus kita jelaskan, apalagi pada mu'alaf ya? Kita jelaskan sama mereka. Kalau ada mu'alaf, Rasul mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus semua dosa yang lalu, seperti Stephen nih. Dosa lalu itu dihapus dengan masuk Islam. Dengan syarat. Semua perintah Allah dikerjakan, yang dilarang dijauhi. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana sih Islam? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita lihat, maaf dalam tanda kutip, kalau masjid milik umat Islam, suku manapun, itu masjid milik kita. Kalau kita satu agama itu satu masjid, gaya sholatnya sama, imamnya sama. Nggak mentang-mentang yang jadi imam orang Padang, Allah nan gadang, tetap aja Allahu Akbar, iya kan? Iya, betul. Itu seperti itu. Jadi kalau Islam siapapun jadi imam sama. Iya. Oke, ya. Kalau dari diri Mas Steven sendiri, ada perasaan, ada perubahan nggak setelah masuk Islam? Cuman perubahan dikit ya. Sekarang merasa lega malahan, bisa sholat. Ya itu aja. Kerja di mana Anda? Saya belum punya kerja di sini. Saya kadang les private bahasa Inggris. Oh, terus memberikan les. Terus saya juga sering
kalau kegiatan saya sering main gamelan juga. Oh bisa. Bisa. Kalah Del. Sekolahnya juga sekolah seni ya. Iya. Nah sekarang sudah sekitar hampir 5 tahun ya kalau dari 2008 masuk. 2012 setahun ya. Pernah ada rasa penyesalan menjadi mualaf? Enggak pernah. Ya? Sebelum masuk memang ada pikiran berat. Keraguan. Sedikit. Dan saya ada beberapa hari saya harus pikir terus tentang ini. Tapi begitu masuk saya memang lega. Ini langsung. keputusan yang benar. Ini memang. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan banyak step-step yang lain yang mantap ketika sudah masuk Islam. Jangan ditinggal ibadah ya. Oke, amin. Iya. Assalamualaikum. Iya, ini ada beberapa hadiah buat. Gak usah ganjen. Ganjen udah punya Ya, suami hamil juga juga. ya. Ini dah. Sudah punya istri. Ya. Jangan senang-senang. Iya. Siapa tahu ntar anaknya kayak Mas Steven gitu ya. Ya. Bisa ke Inggris. Iya. Hidungnya liatin. Ada hadiah buat Mas Wah, Iya. terima kasih. Sama-sama. Baik ya saya kan? Iya lo, bukan dari lo. Sendiri nggak tahu malu. Iya. Terima kasih ya, Mas. oke, Sama-sama. iya. Baik, terima kasih Mas Ivan sudah hadir di sini. Kita mendoakan juga supaya Mas Ivan tetap istiqomah dengan Islamnya. Assalamualaikum Mama. Saya Nita, saya mau nanya. Dulu sebelum turunnya perintah sholat dari Allah, itu nabi-nabi beribadah sama Allahnya gimana ya Ma? Udah itu aja. Assalamualaikum. Itu Nita, salah satu kru produksi dari Hati ke Hati. Dia ada di atas, selalu ada di atas dengan beberapa orang yang lainnya. Ada Opung dan ada Mbak Desi tadi saya lihat ya. Dia nanya, sebelum ada perintah sholat, nabi-nabi yang terdahulu gimana sholatnya, Ma? Atau menyembah Allahnya gimana? Oke. Kalau tentang sholat tidak diceritakan bagaimana Nabi dan Rasul yang terdahulu cara mereka sholat. Tapi tentang puasa ada. Anda lihat dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah perintahkan kepada orang sebelum kamu. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun perintah puasa ada. Tapi perintah sholat tidak ada. Mereka tapi pasti sholat. Tapi dengan cara bagaimana tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Iya, begitu. Nita terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang di studio ini ada lagi salah satu kru. Ada Benny namanya. Benny udah pakai klip. Iya. Dia mau nanya. Ben, lu mau nanya apa, Ben? Silakan. Benny. Iya mah. Mukanya kemana nih? sorotan yang gede. Nah, iya. Iya mah, ini mah mau tanya mah. Nawan. Kalau waktu hari Jumat, kan itu pas sholat Jumat, kita dapat tugas kayak begini nih, nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Itu hukumnya gimana mah? Saya yakin kalau atasan di Antep orang mengerti tentang agama tidak bakal menyuruh seorang muslim kerja waktu sholat Jumat. Nanti mama usulin mana orangnya. Ada 3 perkara kalau dikerjakan oleh orang yang beriman akan terasa lezat dan manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain, termasuk pekerjaan kita. Karena kita punya kerjaan karena Allah. Jadi jangan takut dengan bos, harus lebih takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai orang lain, dasarnya cinta kepada Allah. Yang ketiga, kita tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka yang meluap-luap. Begitu Benny, ngerti? Kamu salah. Dia nggak berani ngomong ke bosnya. Nanti mama yang ngomong. Iya. Kalau memang bosnya seorang muslim, pasti dia takut dengan Allah. Karena siapa yang dia perintahkan untuk jauh dari Allah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Iya. ra'iyah. Baik, ini ada seorang kru lagi yang mau bertanya. Silakan, siapa dia? Assalamualaikum Ma, saya Rudiawan. Mau bertanya Ma, kemarin saya pulang kerja sebelum maghrib. Nah, saya buru-buru nih pas sampai rumah, saya buru-buru sholat maghrib. Ternyata sudah masuk isya Ma. Nah, itu gimana Ma? Apakah saya harus ngulang atau harus dikodok atau apa yang harus saya lakukan Ma? Biar sholat saya diterima sama yang Maha Kuasa gitu Ma. Terima kasih Ma, sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya yakin Anda pulangnya naik motor. Ketika pulang naik motor ada pom bensin, ada musola, ada masjid. Kalau iman Anda mantap di dada Anda, ketika datang waktu sholat apapun, pasti ada mampir di musola, mampir di masjid, mampir di pom bensin yang selalu ada musolanya. Begitu, tidak ada tawar-menawar. Baik, kita lanjutkan lagi hati ke hati bersama Mama Dede. Dan kita masih membahas tema tentang perintah sholat. Sekarang giliran ibu-ibu lagi yang mau bertanya. Siapa Bu yang mau bertanya, Bu? Dari Bandung ini, sebelah sini. Ya, silakan Margahayu Soreang. Cibaduyut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Rambutnya basah. Dari pengajian Al-Hidayah Kopo Margahayu Bandung. Oke, Pok. Oke, Kopo. Apa hukumnya kita sebagai istri mengingatkan kepada suami dalam hal apa aja, terutama dalam masalah ibadah sholat. Ya, gitu, baik. Wajib, kalau suami kita kagak sholat, kita wajib menyadarkannya. Sholat, 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 gitu. Tapi kan suka itu mah suka Marah. tersinggung marah gitu. Ya. Saya tanya, suami Anda baru sekarang kagak sholatnya atau dari dulu? Iya, enggak, itu apa? Ya kadang-kadang kalau dia lagi capek gitu kerjaan apa gini, saya sukain. Artinya iman suami Anda kurang mantap. Karena orang yang benar-benar iman kepada Allah, durcong, sholat yang disukai di awali waktu. Kasih Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya siapa yang mau bertanya lagi, Bu? Ini dari Bandung masih ada yang mau nanya dong? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Gina Rizkina dari Majelis Talim Al-Hidayah Kopo Margahayu. Cibaduyut. Mah, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak memenuhi panggilan ibunda ketika kita sedang menunaikan sholat? Apakah kita meneruskan? Sholatnya sholat wajib apa sholat sunat? Sholat wajib. Oke, siapapun yang memanggil, kalau kita lagi sholat wajib, jangan disautin. Terusin sholat Anda. Atau kalau orang tua masih satu rumah, Anda bacanya dikencengin. Begitu? Mas, Rizki, Terima kasih Mas. Assalamualaikum. bacanya dikencengin. Cuman kalau tamu, gugurupukan, salah. Iya. Kan maknya dia mah yang manggil. Iya. Ini tamu ngotok pintu. Iya. Ma, ini ada seorang ibu nih, Ma. Karena suaminya kerja, tapi ada anaknya yang masih ya umur 5 tahun mau diajarin sholat. Terus akhirnya si ibu jadi imam, Ma. Boleh nggak, Ma? Supaya anaknya ikut sholat. Silahkan. Emaknya beri di depan, anaknya pura-pura jadi makmum, tapi tetap niatnya adaan lillahi ta'ala, bukan imaman lillahi ta'ala. Iya, begitu. Atau ini anak menjelang balik 8 tahun, 10 tahun, anak laki-laki, pengen kita latih jadi imam, biar dia di depan, kita di belakang. Jangan kita mengatakan makmuman lillahi ta'ala, tetap adaan lillahi ta'ala. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita perintah sholat. Silakan. Perintah sholat, pemirsa. Kita semua tahu ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Awalnya 50 kali. Kemudian tawar-menawar 9 kali. Tiap nawar dikorting 5. Akhirnya tinggal 5 kali. Ruh Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, 5 kali pun umatmu akan sanggup. Rasul mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi nawar kepada Allah. Aku terima perintah sholat ini. Langsung Allah berfirman, siapa yang sholat 5 kali sehari semalam dengan ikhlas karena Allah, pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Yuk, jangan tinggalkan sholat. Karena ketika orang meninggal dunia di lahir, Nabi mengatakan, yang pertama dinilai oleh Allah pahala sholat. Kalau benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain tidak ada nilai.